Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bertiga akan menjelaskan tugas dari transmisi, yaitu membuat sebuah poster. Dan yang pertama kita membuat PPT-nya terlebih dahulu yang berjudul Analisis Pengaruh Pelepasan Muatan Listrik atau Corona terhadap Penyusutan Daya pada Saluran Transmisi. Ditulis oleh Dina Khairani, Adi Sastra Petarigan, Diki Lesmana, dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Oke, yang berikutnya kita beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Muhammad Hafiz Reza Putra dengan NIM 1501622033 dan berikutnya Erhanda Ruhezar dengan NIM 1501622043 dan selanjutnya Muhammad Raditya dengan NIM 1501622011. Oke, latar belakang dari pembuatan ini yaitu saluran transmisi listrik tegangan tinggi di atas 100 kV digunakan untuk menyalurkan energi listrik jarak jauh dalam pengoperasiannya. Saluran ini mengalami berbagai gangguan teknis, salah satunya fenomena pelepasan muatan listrik atau corona. Dan corona terjadi ketika kuat medan listrik di sekitar konduktor melebihi kekuatan tembus udara yang mengakibatkan ionisasi udara di sekitar konduktor. Fenomena ini menyebabkan yang pertama kehilangan daya atau power loss, yang kedua gangguan elektromagnetik, yang ketiga penurunan efisiensi transmisi listrik, yang keempat maka dari itu penting untuk analisis pengaruh corona terhadap daya yang hilang agar efisiensi sistem tetap terjaga. Oke, yang berikutnya rumusan masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memahami dan mengukur efek dari corona discharge. 3 masalah utama yang dirumuskan. Yang pertama yaitu bagaimana corona menyebabkan kehilangan daya. Penjelasan mengenai mekanisme fisika dari corona discharge dan bagaimana energi hilang dalam bentuk panas dan radiasi. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya corona, meliputi teknis, yaitu tegangan jenis konduktor, dan lingkungan, yaitu suhu, tekanan, dan kelembapan. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengukur dan menganalisis kehilangan daya karena corona, yaitu menggunakan perhitungan manual dan simulasi perangkat lunak untuk menentukan besar kerugian energi akibat corona. Oke, Di sini tujuan penelitiannya adalah eh, bertujuan untuk yang pertama menganalisis pengaruh dari corona discharge terhadap penyusutan daya pada saluran transmisi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penting, baik dari sisi teknis seperti konduktor, tegangan, jarak antar fasa, maupun lingkungan seperti suhu atau tekanan. Lalu tujuan yang ketiga adalah mengukur efisiensi saluran transmisi berdasarkan perhitungan kerugian daya akibat corona, serta menawarkan solusi untuk menguranginya. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori. Corona discharge adalah pelepasan muatan listrik dari permukaan konduktor karena medan listrik yang tinggi yang menyebabkan ionisasi udara. Nah, ciri khas corona di sini adalah cahaya ungu samar, lalu suara mendesis, dan kehilangan energi listrik. Nah, fenomena ini sering terjadi pada sistem tegangan tinggi AC, terutama saat tegangan melebihi batas ambang kekuatan tembus udara, yaitu sekitar 30 kilovolt per sentimeter, tergantung kondisi lingkungan. Permukaan konduktor yang tidak rata dikarenakan kotoran ataupun korosi mempercepat terjadinya pelepasan muatan. Next slide. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi adalah corona terjadi ya, dan semakin kuat karena beberapa faktor. Yang pertama, tegangan operasi. Jadi semakin tinggi tegangan, semakin kuat medan listrik, yaitu meningkatkan risiko corona. Lalu yang kedua, jarak antar konduktor. Nah, semakin dekat jarak antar konduktor, medan listrik akan menjadi lebih padat.
yaitu meningkatkan intensitas corona. Lalu yang ketiga, diameter dan permukaan konduktor. Nah, di sini konduktor kecil dengan permukaan permukaan kasar lebih rentan corona. Lalu yang terakhir, faktor lingkungan bisa seperti tekanan udara rendah dan kelembapan tinggi mempercepat ionisasi dan meningkatkan corona loss. Next slide. Di sini metodologi penelitiannya yang pertama penyesuaian penyesuaian data teknis, yaitu menghitung tekanan udara sesuai ketinggian lokasi, yaitu di Payageli, dikonversi ke satuan standar. Lalu yang kedua perhitungan tegangan tegangan krisis disruptif, yaitu menggunakan faktor densitas udara, radius konduktor, dan jarak antar fasa untuk menentukan tegangan ambang terjadi corona. Lalu yang ketiga, perhitungan manual corona loss, yaitu menggunakan rumus klasik untuk menghitung daya yang hilang. Lalu yang keempat, analisis efisiensi transmisi, yaitu menghitung efisiensi dengan membandingkan daya kirim dan daya hilang akibat corona. Lalu yang kelima, simulasi Excel, yaitu menginput semua parameter dan menjalankan simulasi untuk per bulan selama tahun 2024. Lalu yang keenam, visualisasi data. Di sini grafik corona loss per bulan dan hubungan dengan faktor lingkungan. Eh, Lalu yang terakhir, yang tujuh, interpretasi hasil, yaitu menarik kesimpulan dari data untuk memberikan saran mitigasi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erhan Daru. Oke, lalu untuk hasil dari penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil simulasi dan perhitungan, kehilangan daya tertinggi terjadi di Desember, yaitu 24.739 kW, dipengaruhi oleh kelembapan tinggi dan suhu. Lalu kehilangan daya terendah terjadi di Januari, yaitu sekitar 0,385 kW, kondisi lingkungan yaitu stabil. Lalu efisiensi saluran transmisi sekitar 90,9%. Artinya sekitar 9% daya hilang karena corona. Berikut grafiknya. Lanjut. Lalu upaya mitigasinya, langkah-langkah yang bisa diambil untuk menurunkan kerugian akibat corona, yaitu menggunakan konduktor diameter besar yang menurunkan kepadatan medan listrik. Lalu yang kedua, membersihkan rutin konduktor untuk menghindari akumulasi debu dan korosi. Lalu yang ketiga, memperbesar jarak antar fasa untuk mengurangi interaksi medan listrik. Lalu yang keempat yaitu menggunakan spacer, yaitu untuk menjaga bentuk dan kestabilan konduktor. Lalu yang terakhir, kontrol tegangan operasi untuk menjaga agar tidak melampaui ambang kritis. Lalu untuk kesimpulan dari penelitian ini, corona menyebabkan penyusutan daya nyata pada saluran transmisi. Lalu yang kedua, besarnya kerugian tergantung pada tegangan, jarak, diameter, dan kondisi lingkungan. Lalu saluran antar glugur dan payageli masih menunjukkan efisiensi yang cukup baik, itu sekitar 90,9%. Lalu yang keempat, perlu strategi mitigasi dan pemantauan rutin untuk mempertahankan kinerja sistem. Terus lalu kelompok kami membuat poster itu untuk kaki bisa diperlihatkan posternya. Nah, berikut ini poster dari analisis pengaruh pelepasan muatan listrik corona terhadap penyusutan daya pada saluran transmisi. Oke. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.